Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Akil Fawas. Kembali hadir di podcast Kejujuran Hati. Di sini saya akan membawakan bintang dari sekolahan anak SMK. Mari kita sambut bintang kita. Persilakan. Silakan perkenalkan diri. Untuk pertama, Mas Akil, terima kasih telah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Danang Dwi Andika dari SMK Miftahul Ulum Jogoleon Demak. Oh iya. Terima kasih. Saya di sini akan membahas tentang apa ya namanya ya? Untuk keseruan Anda dalam menjalankan sekolahan SMK. Ya, Bolehkah saya bertanya? silakan. Oh, silakan. Kenapa kamu masuk di jenjang sekolahan anak SMK, bukannya SMA atau MA gitu? Untuk pertama kalinya sih tujuannya kan di sini ada pondok pesantrennya ya. Oh iya. Ya, sebelum daftar di sini tuh paginya kan daftar saya, malamnya itu sempat ditanyai orang tua karena orang tua saya itu agar saya ini masih ragu atau sudah yakin loh daftar di SMK. Untuk pendaftarannya itu membutuhkan biaya kan? Itu sekitar berapa untuk sekolah di SMK Miftahul Ulum itu? Untuk biayanya sih saya lupa ya, sekitar 2 juta lebih untuk lunasnya itu. Oh iya. Kalau anak SMK itu SMK-nya swasta atau negeri? Di sini tuh swasta. Swasta. Ya. Kenapa kamu milih swasta agak negeri? Kan kalau yang saya tahu itu kalau swasta itu kan membayar, itu ada donasi SPP atau gimana itu? Iya. Kalau di negeri sih gratis. Iya. SPP-nya ya. Kalau di swasta itu bayar. Saya kan nggak tahu tuh kalau swasta sama negeri ternyata beda pembayaran. Yang saya tahu itu apa ya? Anak SMK itu kan tertuju pada kejuruan. Ya. Apakah ada berapakah kejuruan yang ada di sekolahan Anda itu? Untuk kejuruannya ini 2. Ada 2. Ya, waktu saya daftar itu ada 2, multimedia dan TKR kayaknya. Multimedia. Nah, Anda itu pilih satu, apa? Pilih dari satu itu apa itu? Milih Saya apa? sih pilih multimedia, kan nggak tahu sih saya itu TKR apa, multimedia apa, kan saya nggak tahu. Iya. Saya itu memilih secara random lah, sanggiran gitu. Iya. Lah, apakah Anda sudah tahu tujuan dari memilih multimedia itu? Kejuruan multimedia itu. Tujuannya sih saya kan baru tahu ya kalau multimedia itu ternyata pakai komputer, laptop itu. Saya pegang laptop sama komputer saja baru masuk ke sini. Ya, pas waktu masuk ke sini kan Belum tahu ah. Ya belum tahu, baru megang gitu. Saya tuh nggak bisa ada mouse klik kanan klik kiri, saya itu belum bisa. Ya, membesarkan huruf kapital. Iya itu. Saya belum bisa. Kan waktu awalan kan ada tesnya ya. Pakai komputer mengerjakannya. Saya untuk mengisinya pun saya tidak tahu. Katanya klik kanan atau klik kiri, saya pasti salah klik. Oh gitu. Ya. Nah, di situ kan pasti kan apa ya? Peralatan multimedia kayak spesial komputer atau gimana itu apakah tercukupi untuk siswa-siswi di SMK? Untuk labnya sih dulu waktu saya daftar itu ada 2, kalau sekarang sih 3. Tapi kalau untuk semuanya sih belum cukup ya, tapi kan ada jadwalnya ya yang mengatur agar tidak bertabrakan lah, agar semua itu hari apa itu kelas untuk kelas ini. Pasti ada jadwalnya. Berarti jadi jam pelajarannya beda. Ya, jadi tercukupi lah. Oke. Untuk angkatan multimedia
Mas Danang itu ada berapa orang Awalan saya daftar itu sekitar 30 lebih. untuk Kan ada yang tidak naik kelas ya. ya Ya kalau sekarang kan ada 27 sisanya ini. itu putra putri atau putra saja? Untuk sekolahnya sih angkatan saya ya, Ya, putra saja itu. Kan kelasnya itu dipisah, putra sama putri itu dipisah. bisa. Ya, Lah, jadi putra sendiri, putri sendiri. kalau apakah Mas Danang itu tahu kalau siswi putri itu ada berapa? Untuk itu saya kurang tahu ya, kan nggak pernah. Oh, itu sekolahnya berbasis pondok ya? Ya, Berarti putra sendiri, ruangan sendiri, putri ruangan sendiri. ya. Kalau boleh saya tahu proses pembelajaran dari kejuruan multimedia itu apa saja? Untuk awal-awal sih belajarnya itu Corel Draw, Visual Basic, pemrograman itu, Iya. kode-kode itu. Itu. Itu kalau kan multi kan banyak itu ya. Itu bisa dari animasi bisa. Untuk animasi sih itu pelajaran kelas 1 ya. Sama kelas 2. Kalau kelas 1 itu animasinya itu 2 dimensi menggunakan Adobe Flash. Ya, menggunakan Adobe Flash. Kalau untuk kelas 2 sih animasi 3 dimensi menggunakan Blender. Berarti ada prosesnya dari pembelajaran selama 3 tahun di SMK gitu. Iya. Lah, Mas Danang itu apakah bisa semuanya atau suka salah satunya dari animasi terus dari apa itu Visual Basic, editing video, editing apa itu gimana? Untuk suka salah satunya sih saya biasa aja. Baru mengenal komputer kan, baru sekolah sini. Oh, Sebenarnya iya. saya kan nggak paham sama sekali. Jadi agak kesulitan sih. Kalau ada tugas ini komputer, saya jadi agak kesulitan. Untuk apa ya, kendala-kendala dari kejuruan multimedia itu apakah ada? Kendala sih ada ya. Untuk kekurangan fasilitasnya itu kan, kalau ada tugas dadakan kadang kan putra putri kan jadwalnya mungkin bareng atau anu kan, itu kan tugasnya kan nggak mungkin selesai 1 hari kan ya. Itu Apakah apa ya namanya? Kan itu pembelajaran tentang kejuruan. ya. Kalau pembelajaran soal umum, kalau pembelajaran umum seperti bahasa Indonesia, olahraga atau gimana itu gimana prosesnya? Untuk itu ya kayak sekolah pada umumnya sih, lancar-lancar aja. Ada LKS-nya juga ada. Untuk gurunya apakah gurunya galak semuanya atau ada yang baik gimana? Untuk guru sih tergantung muridnya. Agar kalau muridnya baik pasti gurunya juga kan baik. Kalau muridnya kan ada murid nakal pasti ya. Iya. Gurunya pasti ya menasihati sih. Gurunya itu ramah-ramah. Untuk sekolahan, kan sekolahan pasti ada organisasinya. Iya. Itu apakah ada berapakah organisasi di sekolahan Anda itu? Organisasi sih ada OSIS sama pramuka ya. Itu kalau saya tidak OSIS, saya itu mengikuti pramuka. Ikuti pramuka, wah Iya. pasti banyak hal pengalaman dari pramuka. Saya dengar kan anak pramuka itu kan apa ya namanya, disiplin atau gimana itu kan banyak pengalaman pastinya. Iya. Bolehkah bercerita tentang pengalaman Anda di dalam organisasi pramuka itu? Kalau pramuka sih pasti itu saling tolong menolong, Ya, cinta alam lah. kan biasanya dalam 1 tahun atau 1 tahun sepisan itu kan 1 tahun sekali itu kan ada yang namanya camping atau gimana dalam satu sekolahan. Bolehkah diceritakan apakah ada sekolah kegiatan itu camping di luar sekolahan? Kalau untuk kemah itu untuk kelas 1. Iya, untuk kelas 1 itu.
Itu kemahnya ada di mana? Kemahnya itu pasti carinya itu di wilayah sekitar gunungan, Oh iya. perbukitan gitu. Pegunungannya itu apa? Muria atau di mana? Untuk kan beda-beda ya. Iya. Untuk angkatan saya itu ada di Kendal. Kendal. Apa namanya? Semarang itu, Kendal daerah Semarang itu. Ya, sebelahnya Semarang lagi. Oh. Barat Semarang. Ya 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 ya. Itu ada berapa apa ya orang yang ikut dalam camping itu? Untuk camping itu apa multimedia ya, Iya. sama TKR itu jadi satu, kan satu sekolahan ya itu. Semua murid kelas 10 lah Ya. itu ikut semua. Itu Putri jadi satu di sana atau gimana? Untuk putri beda tempat nih, kan sekolahnya ini kan berbasis pondok pesantren. Jadi itu dipisah. Kalau putri kayaknya itu di Semarang kalau nggak salah. Semarang. Di Kemawar apa? Oh iya iya iya. Kan apa ya? Di organisasi pramuka itu kan ada tingkatan dari Bantara, Laksana, terus Garuda atau Iya. ada yang lebih atas lagi saya kurang tahu. Lah, Anda itu ikut pramuka sampai tingkatan mana? Untuk tingkatannya kan tadi ada Bantara lah, Laksana lah, Garuda. Itu saya hanya mencapai Laksana saja. Oh, Laksana. Dari Bantara naik ke Laksana ya. Ya. Prosesnya itu sangat dibilang cukup sulit lah. Tapi kan kalau kita tadi kan pramuka ya buat solidaritas lah, saling menolong, itu jadi mudah untuk pelaksananya. Untuk kendala atau dari organisasi pramuka itu apa? Untuk pelatihan atau gimana, kekurangannya itu apa aja? Kendalanya sih waktu ada pramukanan lah sebenarnya. Ya. Itu kan siang hari ya, waktu pulang sekolah itu pasti ada, terutama itu untuk murid putra lah, cah putra itu kadang juga sering malas-malasan lah, karena kan pasti pulang sekolah kan capek ya, pada ketiduran ini. Untuk cah putri kayaknya itu rajin-rajin lah, sering berangkat. Kalau cah putranya itu sendiri nah, pasti bermalas-malasan. Ada juga yang rajin juga ada, tapi kan lebih banyak yang jarang berangkat gitu. Untuk sebuah organisasi itu kan ada yang namanya apa ya? Ketua, bendahara. Ya, untuk seksi perlengkapan yang saya tanya itu kelengkapan pramuka dalam organisasi itu apa saja contoh-contoh perlengkapan pramuka untuk kegiatan pramuka? Perlengkapan untuk kegiatannya Iya. ada, pasti ada tongkat juga, Iya. tenda untuk berkemah, terus ada tali temali juga ada. Oh pastinya. itu ya saya paham. Nah, kan kemah kadang kan masa Iya. sendiri ya, kan pasti ada banyak. Kalau SMP atau SD itu dikenal sebagai regu ya. Kalau di SMK SMA itu tingkatan itu disebut sangga. Kan ada beberapa sangga. Jadi di perlengkapan pramuka itu ada kompor portable. Kompornya itu berapa ukuran? Kecil segini. Oh ya ya. Kalau boleh saya tahu itu termasuk lengkap ya untuk perlengkapan untuk melakukan kegiatan organisasi, itu termasuk lengkap perlengkapannya ya. Ya, kadang sih ya kalau nggak ada ya kadang nyewa atau pinjam sekolah-sekolah sebelah gitu. Untuk membeli perlengkapan atau gimana itu kan membutuhkan biaya kan Ya, itu biayanya ngomong-ngomong dari mana ya? itu yang saya tahu ya, itu biayanya itu dari SPP atau uang gedung itu loh. Oh, uang Kan gedung. bayarnya itu 135 ya. Iya. Yang 100 itu buat sekolahan, yang 35 itu buat acara OSIS dan kegiatan pramuka. Saya tahu itu. Kalau apa ya, itu kegiatan pramuka itu dilakukan seminggu 5 kali atau seminggu berapa kali itu? Kebanyakan pramuka ya seminggu sekali, kan pasti ya murid pada malas berangkat. Satu kali aja pada malas berangkat, apa lagi dilakukan 5 kali. Hari apa itu ngomong-ngomong? Untuk pramuka di sini itu hari Sabtu, habis pulang sekolah. Kan hari Sabtu itu pulangnya di sekolah ini kan
jam 12 ya itu sudah pulang. Jam 1-nya itu ada acara pramuka ya. sampai biasanya sih sampai asar ya, tapi paling lama setengah 5-an lah. Lanjut pembahasan kita untuk keluh kesah dari organisasi itu apa? Organisasi pramuka tersebut itu. Untuk keluh kesahnya sih kalau kita itu kerja sendiri kayaknya itu sulit. Kita ya juga bisa lah. Kalau contohnya ya waktu pramuka kan pasti ada jadwalnya, minggu ini yang ngajar si ini atau si ini. Kadang malah sengaja ada yang tidak berangkat, pasti ada saja. Saya itu kadang sama teman-teman ya kadang ya keting lah bahasanya. Iya, sebel kayak gitu. Ya kan masa ada jadwalnya sendiri kok nggak berangkat untuk ngajar anak-anak. Jadi ya kadang ya saya yang menggantikan ngajar. Waktu kemah juga kendalanya pasti ya malah ada keenaan sendiri. Waktu kerja itu kan pasti ada kemah kan ya juga ada panitiannya ya, ini bagian acara, bagian perlengkapan, bagian konsumsi ya, itu paling sulit kerja sama. Kayak solidaritasnya itu kurang, padahal di organisasi pramuka itu kan diajarkan solidaritasnya, tapi kekurangan itu. Kadang ya. Untuk kenapa Anda itu tidak memilih organisasi OSIS, kenapa malah milih pramuka? Untuk OSIS saya itu tidak paham awalnya itu. Kan pramuka kan saya pikir ini pasti bermainnya kan di alam ya, kegiatan pasti kemah. Kalau OSIS itu yang saya tahu apa kegiatannya hanya di dalam wilayah sekolahan lah, nggak sampai keluar kemana, nggak pernah. Jadi saya lebih tertarik ke pramukanya. Untuk apa ya, kan yang namanya sekolahan itu kan ada apa ya, kelas meeting kan ya. Apakah kelas sekolahan Anda ada? Kan ini swasta ya. Iya. Walaupun ini swasta itu juga ada apanya. Itu kalau programnya OSIS kayaknya. Saya kan programnya OSIS ya, jadi kurang tahu. Yang saya tahu hanya pasti ada lomba-lomba seperti voli. Ya paling disenangi itu voli. Juga tarik tambang. Masih banyak lah. Kadang ya lomba joget juga ada. Lomba joget ya? Ya. Itu joget pargoy atau gimana itu yang? Saya enggak pernah itu. Soalnya saya itu enggak pede kalau joget-joget. Oh, enggak pede. Iya. Kalau ngomong-ngomong untuk pelajaran olahraganya itu gimana? Olahraga sih. Guru olahraganya itu gimana? Enak. Paling ya juga poli lah. Gitu. Kan kurang lengkap lah fasilitas olahraganya ya. Jadi itu kendalanya ya cuma kurang fasilitas itu aja. Tapi kan bisa kan buat olahraga meskipun perlengkapnya itu tidak ada. Bisa, paling tolak peluru itu, lempar lembing itu ada, voli ada, yang tidak ada itu seperti takro ada belinya kayaknya, tapi jarang yang minat ya. Sulit soalnya olahraganya. Itu mungkin kendala untuk yang enggak minat itu apa? Minat olahraga voli atau takro itu kan sangat bisa bisa menjunjung sekolahan kan. Ada event takro atau event voli itu kan bisa diperlombakan kan. Kenapa enggak anak-anak itu enggak suka dalam olahraga tersebut, itu gimana ya? Terutama sih faktornya kan sulit ya, pasti kan bencana ini sulit sekali. Yaudah lah, saya nggak suka pasti kendalanya karena kesulitan. Di dalam sekolahan SMK itu kan ada yang namanya PKL, praktek kerja lapang. Ya, apakah ya. Apakah di sekolahan Anda itu ada? PKL ada. Kalau kelas saya itu untuk kelas 2 baru naik kelas 3 awal itu toh. Itu mulai PKL. Untuk waktunya sih
sekitar 3 bulanan lah. Lama ya? Nah, tapi kan untuk hariannya kan nggak dibagi ya, karena itu kekurangan lah. Kalau saya sih nggak terlalu greget betanya ya, angkat kan untuk 3 hari putra 3 hari putri. Itu dalam waktu 3 bulan itu kan pasti ada banyak hal kan, pengalaman-pengalaman dari Anda yang dapatkan. Ngomong-ngomong, bisa diceritakan untuk pengalaman-pengalaman dari kegiatan PKL tersebut? PKL sih itu kan untuk menguji siswa ya. Kalau anak SMK itu siap kerja gitu. Awal mula PKL sih kendalanya ya kan belum paham ya mengenai ini itu apa, jadi pasti ada kesulitan. Tapi kalau sudah mulai pertengahan itu sudah terbiasa, jadi udahlah. Untuk kesulitannya ya tadi cuma di awal karena belum terbiasa itu kesulitannya. Ngomong-ngomong kan saya lihat anak-anak SMK yang lain itu magangnya kan di luar sekolahan. Apakah magangnya SMK ada itu di luar juga? Untuk SMK nya kan tadi bilang ya, kalau ini tuh sekolah ini ya, sekolah SMK saya ya itu basis pondok ya, jadi tidak di luar. Soalnya kan ada putri juga, masa putra seumpama dibuat putra di luar putri di dalam kan gak adil. Nah jadinya ya di kegiatannya itu PKL ya di dalam saja ya, nggak di luar, di dalam sekolahan Ya. Oh, ngomong-ngomong, tujuan sekolahan Anda itu melakukan apa, PKL atau praktek kerja lapang itu apa tujuannya? tadi kan saya sudah bilang ya, kalau tujuan itu ya membuat melatih siswa agar kalau lulus itu sudah siap kerja. Tuh. Untuk apa ya, kegiatan apa ya, kegiatan channel apa, ke apa saja yang dibuat PKL itu? Maksudnya apa saja nama proyeknya yang Ya, dibuat? project. Untuk proyek ya kan saya jurusan multimedia ya, kalau itu saya bikin video. Kalau TKR ya TKR nya di luar. Kalau TKR kan hanya anak putra ya. Kalau multimedia kan ada putra putri. Kalau TKR itu ya saya tahu kan teman saya juga ada yang TKR ya. Katanya sih TKR nya di luar, di bengkel-bengkel, tapi nggak boleh bengkel motor, belinya mobil, truk gitu bengkelnya. Untuk video atau tadi kan Mas Danang kan bilangnya video Ya. lah, video apa yang Mas Danang buat saat PKL itu? Kan PKL nya 3 bulan ya. Iya. Itu 2 bulannya itu ada dibuatkan 8 project video. Iya. Itu buat konten lah. Kalau itu saya waktu itu membuat film pendek tentang kenakalan anak remaja waktu sekolah. Ngomong, bisa di apa ya, bisa berbicara tentang, sebutin channel Anda buat yang menonton itu tertarik dengan channel Anda mungkin. Untuk channel Anda apa? Nama channel saya sih Danang spasi 457 ya. Jangan lupa ya, Danang spasi 47. 457. Oh, 457 ya. Mungkin apa ya, setelah PKL itu kegiatannya apa? Setelah 3 bulan PKL itu. Untuk kegiatannya sih saya kurang tahu ya. Soalnya kan belum selesai ini. Ini saya masih PKL. Oh, masih PKL. Iya. Lah kan 2 bulan itu kan membuat 8 project. Ya. Kalau 1 bulannya itu buat apa? Itu 1 bulan kan sekitar 4 minggu ya. Iya, 4 itu minggu. 2 minggu itu disuruh membuat apa ya, semacam berita reporter ya. Oh, reporter. Kamu di sampingnya ini, di belakang kamu itu ada gambar, nanti dikasih berita apa kamu jadi kalau reporter yang penyampai berita itu apa namanya, saya lupa. Presenter. Oh, ya. presenter. Ya bikin itu 10 untuk 2 minggu. Yang 2 minggunya lagi disuruh bikin podcast 3, tapi itu kelompok yang 3 tadi, yang lainnya itu tidak kelompokan. Yang 3 tadi kelompok.
Itu kan tergantung dudinya ya yang mengasih proyek. Itu kan pasti untuk PKL kan membutuhkan alat. Apakah alat syutingnya itu menggunakan HP atau menggunakan kamera? Itu kan kita ngikut dari dudinya ya, disuruhnya sih menggunakan kamera, nggak boleh kamera handphone, nggak boleh Seperti kamera Sony atau Canon itu. ya. Kamera video itu bolehnya, kamera foto ya. Itu yang menyediakan SMK atau dari anak PKL sendiri? Kamera mahal begitu masa disuruh beli sendiri ya, disediakan lah, sudah tercukupi. Kan berangkatnya kan 3 hari putra 3 hari berdaerah, jadi tercukupi lah. Kukira anak PKL itu sewa atau gimana. Enggak. Kalau itu kan pasti membutuhkan apa ya, skill untuk editing ya. Ya. Itu ngomong-ngomong menggunakan editing apa? Capcut atau gimana? Kan sekolahnya kan multimedia kan juga ada komputernya toh. Iya. Masa menggunakan capcut apa? Nah itu softwarenya apa itu? Sony Vegas ya. Sony Vegas. Kan diajarkannya Sony Vegas ya. Jadi menggunakan. Belum waktu PKL ya baru aja diajarin loh. Jadi ya kurang mahir lah kalau dibilang. PKL kurang 2 hari kayaknya itu baru diajarin menggunakan aplikasi Sony Vegas ya. itu. Itu menggunakan Sangri. apa mana lu? Arem. Tentang PKL. Oh. Itu kan yang namanya kegiatan PKL itu pasti kan ada yang memandu kan, nggak Iya, mungkin Dudi, nggak sebenarnya Dudi. oh Dudi, Iya. nggak mungkin siswa atau seenaknya gitu. Untuk channel apakah itu ditentukan dari Dudi atau dari inisiatif anak sendiri, anak murid sendiri? Pertanyaannya sih membuat sendiri kan, Dudinya hanya memberi project, terserah Dudinya lah. Ya. Jadi itu anak-anak yuk kesulitan kan, Dudinya ya kadang Dudinya ya juga memberi nasihat, tapi anak-anak kalau diberi nasihat itu malah baper. Kalau dikatain gitu, seperti pemalas lah inilah, tapi anak-anak malah baper kan. Itu kan bilang dengan kenyataan gitu kan, biar murid-murid itu sadar, tapi kok malah baper. Jadinya itu aslinya ya sabain lah menurut saya. Itu dari kendala anak sendiri ya, anak murid. Malah baperan. Kalau apa ya namanya ya, kan biasanya kan ada channel dari video itu diposting di mana videonya? Di YouTube ya, pakai YouTube, Bukan di TikTok atau di Google ya, atau gimana? panjang Panjang. itu agar caranya itu bisa melatih kita jadi YouTuber lah. Kan videonya itu minimal berapa menit? Kan ada yang sedikit atau gimana? Untuk 2 bulan awal kan tadi kan buat film itu, untuk dari Dudinya sih menyuruhnya minimal itu 5 menit minimal. Kalau yang 1 bulannya itu, yang kalau berita itu membuat berita ya, itu kan 10 project ya. Itu durasinya sih cuma 1 menitan lah, minimal 1 menit. ya. Kalau kan 2 minggu lagi ya itu buat podcast sekitar ya 3 video ya. Podcastnya itu satu kontennya podcast itu disuruh membuat dengan durasi 25 menitan lah. Kan sekolahan SMK Miftahul Ulum Ya. itu apa ya, apa ya, wes ki oh Kita wis wes oh angle berpesan untuk pesan moral dari sekolahan SMK Miftahul Ulum. dari SMK. Oh. Untuk pesan moral dari Mas Danang itu apa? Untuk
penonton ya itu ini menghadap kamera yang mana? Yang sana aja gak apa. Yang sini. Untuk pesannya ya tetap semangat, kan kita juga sekolah ya nggak mungkin ya sekarang jarang ya kalau anak itu dari uang sendiri lah sebenarnya. Ini kan juga dari orang tua ya, jangan sampai mengecewakan mereka lah. Tetap bersyukur, jangan minta yang aneh-aneh lah kepada orang tua, kan juga kerja keras untuk menyekolahkan kita. Masa kita seenaknya sendiri di sekolah ya nggak pernah belajar, itu membuat orang tua kecewa. Itu saja. Terima kasih Mas Danang untuk menonton. Terima kasih telah menyaksikan podcast Kejujuran Hati. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.